diet kontrol olahraga. Diabetisi Sehat, bahagia, gula darah normal. Rolanis Dokter Rita. Jos, Rolanis Dokter Rita. jos, Rolanis Dokter Rita. jos, jos. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sambil menunggu materi ini baru ditutup ya. Namanya sebuah proses kadang ada hambatan. Mohon maaf ya. Untuk hari ini hari yang luar biasa ya Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena hari ini ada pemeriksaan lab tahunan di mana peserta Prolanis DM maupun peserta Prolanis Hipertensi akan mendapatkan pemeriksaan lab tahunan. Pemeriksaan labnya luar biasa, banyak deh. Jadi kalau dengan biaya sendiri untuk yang DM itu hampir 1 juta. Kalau yang hipertensi 500 lebih. Jadi biayanya semua ditanggung dari Oke. Untuk kali ini materi yang akan saya sampaikan untuk penyuluhan. Bapak Ibu siap mendengarkan? Ya. Oke. Mohon maaf ya kursinya kursi tambahan kan Pak bisa tambahan ya Pak. Jadi tadi Prolanis klinik Dokter Rita ini Bapak Ibu kegiatannya banyak ya. Jadi kegiatan yang pertama itu ada senam Prolanis setiap hari Ahad pagi jam 5:30 sampai jam 6:30. Kadang nggak sampai 6:30 ya. Untuk senam ini tidak wajib memang. Maka yang rumahnya jauh tidak ikut tidak apa-apa. Tapi yang dekat saran saya ikut senam karena dengan senam kan bisa bertemu dengan semua teman-teman yang lain. Selain itu dengan ikut setiap hari Ahad pagi datang ke sini Bapak Ibu bisa diperiksa tensinya. Seminggu sekali tensinya kan harus diperiksa stabil atau tidak, naik atau tidak, atau bahkan mungkin turun ya di bawah normal ya. Karena itu pemeriksaan tensi ini memang saran saya seminggu sekali dicek. Sisan senam atau sisan kontrol tensi begitu deh, bisa diterima deh. Nah untuk yang tidak bisa ikut senam bisa melakukan olahraga sendiri dengan teori GSP, gerak sehat Prolanis. Jadi ini teori GSP ini sudah diteliti dari BPJS sudah menggaungkan. Nah kemarin GSP sudah saya share di grup Prolanis ya. Nah nanti yang belum masuk grup Prolanis bisa minta dimasukkan. Di grup Prolanis sudah saya share GSP itu seperti apa, yaitu jalan selama 30 menit dengan teori 335. Apa itu 335? Yang pertama jalan lambat 3 menit. Jadi pakai stopwatch, pakai ukuran ya. Kalau perlu pakai musik yang nanti setiap 3 menit ganti. Jadi kalau jalan lambat ya musiknya pelan. Kemudian 3 menit yang kedua itu jalan cepat. Jalan cepat ya. Jalan cepat itu jalan dengan tenaga. Jadi tangannya mengayun ya. Kalau jalan lambat ya santai jalan. Tapi kalau jalan cepat tangannya begini. Oh, jadi cepat banget ya. Nah, nanti untuk jalan GSP ini 3 menit lambat, 3 menit cepat. Kemudian diulangi lagi 3 menit lambat, 3 menit cepat. Selama berapa kali? 5 kali. Sehingga total waktu untuk GSP ini 30 menit. Bisa diterima? Sudah dipraktekkan? Oke, besok pagi kita kan senam yang terakhir ya. Setelah itu libur dulu Bapak Ibu. Kita senam. Besok pagi itu tanggal 14 kita ada senam Prolanis. Silahkan bergabung. Minggu depan senamnya libur. Bisa diganti GSP gitu ya. Jadi gerak GSP-nya sehat. Ya, gerak sehat Prolanis ini dilakukan setiap kapan, minimal paling lama itu seminggu sekali. Tapi kalau bisa setiap hari lebih bagus, ya. Tidak harus setiap hari memang. Minimal yaitu 1 minggu sekali. GSP 3 menit lama, 3 menit cepat, diulang 5 kali. Ini jenengan atur sendiri. Lebih enak sebelumnya jalannya bareng-bareng, ya.
Cuman mohon maaf untuk minggu depan tanggal 21 itu saya dari pagi wis rumput yang Solo, dari teman saya ada yang mantu harus among tamu jam 7 harus sudah ready di sana, jadi mohon maaf tidak bisa ikut GSP kalau mau bareng-bareng di sini, jadi mau dilakukan sendiri di rumahnya masing-masing begitu ya. Dan nanti tahun depan, wah kok tahun depan sebenarnya tinggal 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi, alhamdulillah untuk klinik dokter Rita statusnya sudah bridging, sudah berubah menjadi provider BPJS. Sampai tanggal 31 Desember status yang provider BPJS itu saya sebagai praktek mandiri, PPMD, dokter praktek mandiri. Tetapi mulai 1 Januari 2026 klinik dokter Rita sebagai provider BPJS, sehingga dampaknya apa? Satu, pemeriksaan tidak hanya di ruang PU, ruang gigi periksa juga gratis. Jadi penjenengan otomatis giginya sudah berubah di sini. Kalau ada yang tidak suka giginya di sini, pilih di tempat lain yang mungkin sudah cocok dengan dokter Rina, sudah cocok dengan Bu Dokter nanti terpaksa untuk vaskesnya beralih, tidak ikut saya lagi. Tapi kalau dokter umumnya tetap pilih saya, otomatis giginya nanti ikut di sini Bapak Ibu. Ya keuntungannya periksa gigi lebih dekat, ya. Selama ini kan dokter Nani jauh. Saya itu vaskesnya juga dokter Nani, tapi belum pernah ke tempatnya awang-awangan bayangin ke sana ya. Nah nanti untuk periksa gigi bisa gratis, termasuk cabut, tambal itu gratis. Tapi ada beberapa item yang tidak bisa gratis di gigi. Contohnya scaling, bleaching itu memutihkan gigi, atau tambal estetik ya, pokoknya yang untuk kecantikan, yang untuk penampilan itu tidak di cover BPJS ya. Itu bukan termasuk perawatan sakit ya. Untuk estetik itu untuk penampilan, nah itu di luar tanggungan dari BPJS begitu ya. Kemudian untuk fisioterapi itu nanti bisa gratis, tapi ada syaratnya, ada SOP-nya, tidak serta-merta dapat beli jalur terapi lah, menurut kok dengkelen petugas saya semua minta terapi gratis. Jadi ada SOP yang mengatur. Yang jelas kalau pasien itu sudah pernah dirujuk ke rumah sakit, dari rumah sakit sudah dikembalikan ke sini dan tidak minta rujukan lagi ke rumah sakit, itu fisioterapi di sini bisa. Tapi kalau masih kita rujukan ke spesialis, terapi di sini ya tidak bisa, karena memang fisioterapi ini sebagai salah satu cara untuk agar pasien itu bisa dilayani secara paripurna, mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Promotif itu promosi kesehatan, penyembuhan, seperti saya berdiri ini saya penyembuhan kesehatan. Preventif itu screening, deteksi dini, semua sudah tak suruh screening ya. Pakai screeningnya BPJS, terus hasil dari screening kalau ada resiko DM itu harus ikut cek lab. Kalau ada resiko kanker serviks harus ikut vaksinir. Itu lagi moro. Sudah saya lakukan 2 kali di tanggal 5 Oktober dan kemarin tanggal 7 Desember. Petugas dari sarana medika 5 orang. Daftar yang harus ikut 88 orang, yang hadir 30 orang. Jadi saya urus dodo, ini kasih screening orang bayar. Nah kok ya orang belum ramu, ya Allah ya Rabbi. Yang mantul ngono ya apik wae. Iki watak cepaki petugas banyak tak kei snack banyak. Sing ramu kok 30 iki. Nah, ya Allah berarti kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan itu masih sangat rendah. Lain dengan yang hadir di sini, yang duduk di sini kesadarannya pasti tinggi karena mau rambut, mau dicek lab. Sing ora ada kesadaran iki wedi jikok darah loro. Aku wedi hasilnya elek wedi. Jadi kalau masalahnya tadi dicek hasilnya tetap apik. Enggak ya. Pindah pilih rambut ibu air, rambut ibu air tengok stroke ya. Jadi ini untuk pemeriksaan screening preventif itu sudah kita lakukan. Dan tahun depan per 1 Januari Bapak Ibu bisa mengisi screeningnya lagi, bisa mengisi screeningnya secara mandiri, begitu ya. Kemudian kuratif pengobatan, ini kita sudah beri dulu. Pengobatan di poli ruang PU dan sekarang ada poli gigi dan ada
fisioterapi, ada poli KB. Jadi untuk ibu-ibu yang biasanya tensinya tinggi tidak boleh suntik KB, harus diganti dengan IUD. Itu kita juga menyediakan ruang ya, ini yang paling barat ini waktunya. Kemudian yang rehabilitatif itu sebagai ini fisioterapi itu masuk di rehabilitatif. Jadi kita sudah empat pelayanan dasar ini sudah bisa dilakukan di sini semua. Seperti ini Bapak Ibu senang nggak? Merasa ada manfaatnya nggak? Alhamdulillah. Jadi kalau merasa ada manfaatnya, ya dimanfaatkan, begitu nggih. Paling enak itu ikut kegiatan promotif preventif, orang perlu lono. Jadi cukup dicek, oh hasilnya normal, alhamdulillah. Senam prolaris itu juga kegiatan preventif untuk mencegah resiko komplikasi dari penyakit DM dan hipertensi. Jadi jangan dianggap senam itu mau sekedar hura-hura. Ini sebagai kegiatan preventif mencegah agar yang sudah tinggi tensinya bisa normal, yang gulanya sudah tinggi bisa normal. Jadi menjadi stabil, terhindar dari berbagai penyakit komplikasi ya. Oke, sekarang lanjut ke materi hari ini ya. Tadi lagi ngomong kok materi mulai menit. Gak apa-apa ya. Ini kita akan mengadakan penyuluhan peran keluarga dalam mengontrol hipertensi. Kalau bulan kemarin kan tentang DM. Jadi Bapak Ibu walaupun tidak menderita hipertensi, hanya DM perlu mengetahui tentang hipertensi. Yang hanya menderita hipertensi tidak mengalami penyakit DM juga harus tahu tentang penyakit DM. Kenapa? Karena dua penyakit ini seperti saudara kandung, agar sensitif diderita, suatu saat menderita satunya. Kalau diabaikan, kalau tidak terkontrol gitu ya. Yang kemarin harus mengikuti screening DM itu salah satunya kalau punya hipertensi itu pasti harus ikut screening DM. Karena itu tadi ada resiko kalau sudah menderita hipertensi suatu saat menderita DM. Maka ini dijaga. DM itu diabetes mellitus, ya kalau HT itu hipertensi. Bentar. Ya, kalau nggak bisa ya pakai tangan manual. Oke, jadi nanti peran keluarga dalam penyakit pengelolaan penyakit hipertensi. Kita bahas dulu tentang penyakit hipertensi ya. Mungkin sudah pernah mendengar dari saya atau dari dokter yang lain tentang hipertensi. Tapi ini kita refreshing ya. Jadi mengulang kembali soalnya namanya manusia itu tempatnya lupa. Apa meneh yang untuk ini sing dipikir wis urusan ndang masak, ndang nyumbang, jagung, ndang nyaurutang sebutan. Berarti lali meneh mau diulang apa lali. Nah, ini kita refreshing lagi. Begitu nggih. Wes pokoknya rene iki liburan itu untuk bersenang-senang, untuk refreshing, mengulang pelajaran yang dulu sudah pernah diberikan. Hipertensi itu sering disebut silent killer, pembunuh berdarah dingin. Wow, mengerikan ya, pembunuh berdarah dingin. Betul. Kenapa? Karena hipertensi ini awal itu tanpa gejala. Uang didiagnosa tensinya 180/100. Rapat soto. Lah wong ame rangel kok. Aku orang ini ada keluhan kok. Disuruh periksa males karena merasa sehat. Itu tadi termasuk untuk screening mengikuti screening DM, diperiksa darah, harus vaksin kongkong nek arep petugas mah. Nah, itu orang-orang yang punya karakter keras kepala. Biasanya justru malah kena. Soalnya keras kepala, nggak mau menerima informasi. Nah, kita sekarang harus membuka diri. Lepaskan segala pengetahuan yang setengah-setengah. Kita kosongkan diri kita dalam hati, siap menerima ilmu baru. Gitu ya. Kalau kita merasa kosong
informasi ini wis apa iki aku tahu, aku ngerti ngono. Lah jelek aku. Nah, ini seperti ini harus kita pikirkan. Dan saya yakin yang ada di sini pasti mau menerima informasi. Itu kan belum menerima masih ragu menerima gitu. Nah di sini prevalensi penyakit hipertensi itu semakin meningkat Bapak Ibu. Sangat meningkat. Bahkan saat ini diperkirakan 1 miliar manusia di bumi ini menderita hipertensi. Ya, jadi ada yang dengan gejala, yang tanpa gejala. Kemudian juga kita tahu bahwa dengan pengelolaan yang baik hipertensi bisa dikendalikan. Hipertensi bisa stabil di angka normal. Walaupun diagnosanya hipertensi, tapi karena dikelola dengan baik bisa dikendalikan. Dan peran keluarga dalam mengelola hipertensi ini terbukti sangat efektif. Keluarga yang mendukung anggota keluarganya yang hipertensi akan mendapatkan hasil, resiko komplikasi bisa dihindari, penderita ini semakin sehat. Jadi dukungan keluarga itu sangat penting ya. Jadi di sini harus tahu bahwa keluarga itu pendukung utama kita. Keluarga itu sangat penting buat kita. Paling penting di dalam kehidupan ini setelah diri sendiri apa sih? Keluarga. Ya. Jadi kalau kita memang saat ini menderita sakit, libatkan keluarga agar tahu. Kalau pas konsultasi ke bu dokter kesini, yang dampingi cukup nunggu mek dalan kono, tapi diajak masuk sehingga mendengarkan informasi langsung dari dokter. Begitu ya. Nah, apa itu hipertensi? Nah, harus dipahami ini hipertensi ya. Hipertensi ini adalah tekanan darah di mana lebih dari 140/90 mm air paksa. Jadi maksudnya yang 140 itu apa? Maksudnya ini tekanan sistolik. Tekanan sistolik itu tekanan saat jantung memompa. Jadi jantung itu kan begini berdenyut. Saat memompa itu terdengar suara cuk. Saat dia rileks, jadi jenenge wong ini terus malah iso mlaku. Jenenge kan lah pas rileks begini, pas jantung rileks itu suara diastolik. Saat memompa sistolik terjadi, saat rileks terjadi diastolik. Sehingga tekanan atas dan bawah ini akan terdengar di telinga pakai alat stetoskop ya. Dan tekanan sistolik dan diastolik ini normalnya di bawah 140/90. Bahkan menurut referensi dari WHO yang terakhir Bapak Ibu, tensi di atas 130 itu sudah disebut prahipertensi. Hipertensi, jadi sudah menjelang menjadi penderita hipertensi. Seharusnya tensi itu 120, bawahnya 80, batas rendah normal itu 90/60. Jadi 90/60 sampai 120/80 itu angka normal hipertensi. Begitu ya. Untuk 131 bawahnya di atas 80 dan 81 sampai 89. 131 sampai 139, bawahnya 121 sampai 121, bawahnya itu 81 sampai 89 itu disebut prahipertensi. Bagi manusia normal prahipertensi tidak diobati tidak apa-apa, tapi bagi penderita DM prahipertensi harus minum obat karena risiko komplikasinya. Begitu ya. Nah, maka untuk penjenengan yang saat ini tensinya normal, gulanya normal, kan minum obat. Coba obat dihentikan, pasti naik lagi. Tuh. Kemudian untuk ini ya, hipertensi tadi saya sebutkan silent killer, pembunuh senyap, karena awal tanpa gejala, tidak ada keluhan. Hanya lama-lama memang akan timbul gejala. Itu yang fungsi saraf simpatisnya masih berfungsi baik, sensasi nyerinya masih baik. Yang wesdol bisa kok itu ya, tensi 200 kok bangga. Padahal ini fungsi sarafnya sudah menurun, fungsi sensasi nyerinya, saraf sensorisnya sudah menurun. Kalau masih aktif pasti masih merasakan keluhan. Dan di sini kunci untuk mencegah komplikasi hipertensi dengan
deteksi dini dan juga kontrol rutin ya. Jadi deteksi dini itu screening, kemudian kontrol rutinnya seminggu sekali tensi dicek itu lebih bagus. Kan penjenengan males datang ke sini seminggu sekali, males ketemu berita terus. Jenengan boleh menyediakan alat tensi digital di rumah, deteksi sendiri, bangun tidur, deteksi sendiri. Nanti lapor ke saya lewat telepon. Seperti Bu Suryatini itu lapor, dok hari ini saya tensi sekian, ada keluhan, bagus, saya bisa memantau. Telepon, ada yang sudah download aplikasi mobil JKN? Yang sudah tunjuk jari download aplikasi mobil JKN, ternyata masih banyak yang belum. Yang belum download aplikasi mobil JKN, nanti selesai penyuluhan HP-nya disetorin ke petugas, minta tolong di-downloadkan, itu ya. Terus yang sudah di-download, coba dibuka teleheadnya, nanti konsultasi dengan saya lewat telehead, gitu ya. Telehead itu yang gambar burung, gitu ya. Nah, ini kembali ke materi. Berapa banyak penderitanya? Lebih dari 1 miliar. Jadi JLP hipertensi timbang DM, ya. Ini sudah lebih dari 1 miliar hidup dengan hipertensi. Ada yang terkontrol, ada yang tidak. Tapi yang tidak terkontrol rata-rata timbul komplikasi. Rata-rata umurnya lebih pendek. Kalau dia masih hidup, kualitas hidupnya lebih rendah. Beda dengan yang terkontrol. Semangat hidup masih tinggi, semangat sehat masih tinggi, dan komplikasi bisa dihindari. Begitu ya. Nah, di sini masyarakat itu seringnya tidak terdiagnosis karena nggak pernah periksa. Wong aku sehat kok ngopo tidak ketemu berita. Jadi tidak pernah periksa, tapi tahu-tahu komplikasinya muncul. Jenengan pernah mendengar mesti ada Pak siapa atau Ibu siapa baru jajan sate meninggal. Nah, ini karena biasanya tes ini tidak terdeteksi atau tidak pernah diperiksakan. Tahu-tahu stroke, tahu-tahu gagal ginjal. Jadi komplikasi muncul dulu karena gejala awal tak bergejala. Kemudian Indonesia ini juga termasuk negara yang beban penanganan hipertensinya tinggi sekali. Ya. Saya sebenarnya mencari tahu informasi penderita hipertensi Indonesia itu nomor berapa saat dunia, ternyata belum ada informasi. Berarti negara-negara maju juga sangat tinggi penderitanya, ya. Tapi kalau penyakit DM kan ada, yang masuk 5 besar. Penyakit TBC besar saat dunia. Nah, ini Indonesia itu negara dengan banyak penyakit, karena jumlah penduduknya yang banyak. Kemudian apa faktor resiko? Jadi faktor resiko itu faktor yang memungkinkan seseorang lebih cepat atau lebih banyak terkena penyakit hipertensi. Faktor resiko. Ini ada 2 jenis. Ada yang bisa dikendalikan, ada yang tidak bisa dikendalikan. Yang termasuk tidak bisa dikendalikan, usia yang bertambah. Apa ini usianya berkurang? Ya, sisa usia berkurang, tapi sisa umurnya bertambah. Sisa umur menurun, umur bertambah. Jadi resiko umur bertambah ini resiko tensi tinggi semakin besar. Maka ada banyak orang datang dok, saya biasa tensinya normal terus loh. Untuk sekarang saya tinggi. Ya itulah saatnya karena usia semakin tambah. Ya. Yang kedua, riwayat keluarga. Kalau seseorang terlahir dari orang tua yang menderita hipertensi, si bayi hipertensi, bapak hipertensi, bibi hipertensi, dia resiko kena hipertensi lebih gede. Jadi harus ini tidak bisa dikendalikan. Kita kan nggak bisa kok minta ya Allah tolong lahirkan aku dari ibu yang normal, bapak yang normal, keluarga yang normal, semua bisa. Kita lahir ya sudah, ini takdir kita lahir dari orang tua yang mungkin salah satunya hipertensi. Lah kayak saya ini, ibu saya hipertensi gula, bapak saya hipertensi, dan beliau sudah meninggal. Jadi mulai so milih, ya tetap saya harus ada kedua orang tua, ya, yang bapak sudah meninggal tetap doakan terus. Untuk ibu ya tak kunjungi seminggu sekali. Jadi ini bentuk bakti seorang anak kepada orang tua. Nah, tidak bisa memilih. Kemudian faktor genetik. Faktor genetik itu faktor bawaan Bapak Ibu. Kalau gennya penjenengan sejarah itu sudah gampang kena hipertensi, ya bisa. Nggak usah aku kira menjaga pola makan, kok tensiku jadi dua. Faktor genetik. Nah, tetapi faktor yang tidak bisa dikendalikan itu hanya sedikit, hanya 3 item ini. Faktor yang bisa dikendalikan lebih banyak. Contohnya apa? Diet tinggi garam. Yang maaf orang asin, orang maem. Nek rasanya no hambar, no usah seneng garam kok. Jadi sukanya yang asin-asin ini lidahnya ini. Dan lidah orang tua itu semakin
Jadi garamnya wis tinggi sing cangkem ngomong kasih. Wong tuane jek ngomong kurang asin ya. Maka garam ini yang menyebabkan memicu tensinya makin naik. Nah, kemudian obesitas. Nah, di sini siapa nih yang merasa obesitas? Begini, jadi obesitas itu suatu penyakit. Kalau dulu dikatakan obesitas bukan penyakit, tapi sekarang akhir-akhir ini ya menyatakan obesitas itu penyakit. Maka harus dikendalikan. Jangan sampai berat badan naik terus, ya. Kalau tensi tinggi, obesitas itu biasanya juga cenderung orang yang gendut, tensinya cenderung tinggi. Nah, tapi kalau dia berusaha menurunkan berat badan, yang tensinya juga akan ikut menurun. Begitu ya, dua-duanya diturunkan lebih bagus, ya. Tapi cara menurunkan obesitas tidak boleh sembarangan. Ojo terus rumangsane bentang normal berat badannya ngombe obat pengurus badan nanti langsung 5 lah. Ini malah yang kakek umur ya. Jadi untuk menurunkan berat badan harus konsultasi dengan dokter. Tidak di sini, nanti konseling di ruang praktek, begitu ya. Di sini untuk penyuluhan saya sampaikan untuk yang obesitas tolong perhatikan harus diturunkan berat badannya. Kemudian kurang aktivitas fisik, nah ini sangat berkaitan. Orang tahu olahraga, buru-buru olahraga, nek mau manggil yo malesan banget, malas gerak. Anak nyetel TV ini gue remote, oke, dadak maju nyetelnya enggak remote, yang penting dia. Anak jajan ngono ya, GoFood, buka HP, lah aku udah rono, udah melaku kesel. Dijaluk diterke, yang perlu kalau diterke tekan HP, kalau dua rene aku udah melaku. Nah, mereka larang diri, lalu kenapa harus seperti itu? Resiko hipertensinya lebih besar. Merokok dan alkohol. Nah, kalau alkohol mungkin jarang di sini, tapi merokok aku pengen ngerti nih bapak-bapak masih ada yang merokok. Tidak ada ya? Alhamdulillah. Berarti benar. Yang duduk di sini ini semua kesadarannya sudah baik, sehingga tidak mau merokok lagi walaupun belum merokok begitu sudah sadar rokoknya diminum. Wah ini angin loh perjuangan menghentikan rokok ini. Kalau sudah kecanduan ini ya terang merokok lemes kok. Ya dong, dari ini aku yang ngerti. Karena ngerti. Karena saya juga nggak merokok. Saya cowok nggak merokok, ayah saya nggak merokok, saudara saya nggak merokok. Tapi yang saudara suami dulu merokok. Tapi alhamdulillah suami saya nggak merokok. Itu dulu termasuk salah satu alasan yang menerima lamarannya. Nah, jadi kalau saya orang itu merokok, aku senang enak atau kok, gitu ya. Karena saya tahu dari awal bahwa efek samping merokok itu salah satunya resiko penyakit-penyakit. Saya tidak mau menjadi janda muda, karena sebenarnya perokok berat terus mati semua lah. Enggak, jadi memang ini termasuk salah satu cara menjaga kelestarian alam, menjaga kelestarian hidup biar panjang umur itu menghindari rokok, begitu ya. Kemudian stres, nah ini orang stres sekarang banyak Bapak Ibu, pengen sesuatu orang stres, kepehakan, ini satu ada pasien. Kok keluhannya kok macem-macem loh, sing jane jerae ngono, sing wetenge loro, sing tak takoki terus tambah jenengan kok stres berarti mikir apa? Kula ke PHK. Lah, mau ke PHK kok pabrik kok. Sesuk oke pabrik tak video itu ngono kae kok buka lowongan. Banyak pabrik, jadi mau ke PHK di salah satu tempat. Stres, lamar pabriknya loh, ya. Jarum itu loh, karena saya itu dokter di Jarum. Itu masih kekurangan karyawan berapa? 1.800. Padahal butuhnya total itu 2.500. Jadi kurang sih. 800 berarti karyawannya lagi 100. Jadi di situ bunga tuh. Nah, makanya masih banyak. Itu salah satu. Dulu saya hidup itu buka lowongan terus. Perusahaan sing itu juga buka lowongan terus. Jadi perusahaan itu sekarang di sini banyak banget. Orangnya alasan stres berguna PHK. Masih banyak perusahaan lain ya. Jadi ini tidak perlu stres. Untuk kita juga begitu. Bulogku naik, ngono kok stres. Yuk kita semangat. Ini bulogku naik, olahragaku tak tingkatkan. Yuk begitu dong ya. Lanjut. Kemudian ini apa gejala dan komplikasinya? Nah, berjalanan harus memahami apa hipertensi itu tanpa gejala. Tadi saya sudah sampaikan, oke? Jadi orang kalau dikatakan tensinya tinggi, aku normal kok, aku sehat kok,
ini alatnya dokter ini mesti sing rusak ini gitu ya. Tapi kemungkinan lama-lama ada keluhan, sakit kepala, pusing, vertigo, nyeming, mual-mual, gampang lelah, bahkan sampai mimisan ya. Kalau hipertensi sudah komplikasi mimisan ini, wah harus hati-hati, tidak boleh ini beraktivitas dulu, istirahat dulu. Dan komplikasi yang paling sering stroke. Stroke ini orang pilih-pilih umur, bahkan laki-laki muda aktif bekerja, tensinya tinggi, resiko stroke-nya lebih besar. Kalau orang tua mengalami stroke, harapan sembuhnya lebih besar. Tapi kalau orang muda kena stroke, biasanya harapan hidupnya rendah. Bablas-bablas kabeh. Jadi sebenarnya anak saya itu yang menjadi anak yatim karena ayahnya meninggal itu sudah banyak. Karena apa? Stroke. Jadi komplikasi dari hipertensi waktu di hidupnya tensinya tinggi diaktifkan karena tidak ada keluhan. Maka kalau benar itu sayang pada keluarga, sayang pada anak, harus ada semangat untuk hidup, semangat untuk sehat, semangat untuk panjang umur agar bisa membersamai keluarga lebih lama, begitu ya. Kemudian serangan jantung. Nah, serangan jantung itu kan komplikasi terbanyak dari penyakit DM. Tetapi penyakit hipertensi pun banyak. Bahkan orang yang mulai bergejala itu setelah jantungnya kena. Jadi penyakit jantung hipertensi itu yang menyebabkan orang datang periksa. Kalau hanya tensi tinggi diabaikan nggak ada keluhan. Tapi kalau sudah ada keluhan itu biasanya sudah terdeteksi HHD, hipertensi heart disease. Jadi itu penyakit jantung hipertensi. Jantungnya sudah kena keluhan yang ampok ini, dokter sesek, awalnya lorong. Nah itu mulai ke arah jantung ya. Kemudian gagal ginjal. Gagal ginjal saat ini ternyata tidak hanya orang tua. Gagal ginjal itu juga dialami oleh remaja. Gagal ginjal dialami oleh anak-anak muda. Sekarang ini tempat cuci darah di rumah sakit di mana-mana full, penuh, berbagai kelompok umur. Ini kenapa? Ya salah satunya karena tensinya tinggi, tidak dikendalikan. Walaupun juga banyak faktor lain ya, makanan instan, minuman instan yang membuat jantungnya agak ginjalnya rusak. Tapi salah satu faktor tertinggi menyebabkan gagal ginjal karena hipertensi berat. Darah ginjalnya rusak, kalau ginjalnya rusak harus cuci darah. Sebetulnya yang benar kan ganti ginjal, tapi orang yang mau mendonorkan ginjalnya kan tidak banyak dan bayarnya larang kan gitu. Jadi untuk ini sayangi ginjal kita, sayangi jantung kita, sayangi diri kita. Dengan cara apa? Jaga kesehatan kita, begitu ya. Kemudian gangguan penglihatan. Orang kalau tensinya tinggi sering mengeluh, saya kok ragu ya dok, nggak bisa melihat dengan jelas. Ini karena tekanan bola matanya yang naik. Sudah akhirnya dari buta itu ada banyak. Maka untuk kita mumpung masih bisa melihat, jaga penglihatan kita. Kita syukuri kita mampu melihat dengan jelas. Dengan cara apa? Jaga kesehatan mata, begitu ya. Dalam mensyukuri itu orang sekedar alhamdulillah. Orang ngomong alhamdulillah penting. Bangun tidur alhamdulillah, terima kasih ya Allah untuk beri aku kedua mata yang bisa melihat dengan jelas. Lah, alhamdulillah ini tidak lanjut dengan menjaga kesehatan mata. Dengan apa? Ya kontrol tensi, jaga tensinya normal. Gagal jantung. Nah ini kalau sudah penyakit jantung hipertensi, lama-lama jantungnya menjadi gagal, tidak mampu lagi memompa. Jadi di jantungnya kalau sudah tidak mampu memompa, jenenge apa? Mandek jantung, meninggal. Jadi kalau tidak mampu memompa lagi, lah darahnya itu mati kok. Lah darahnya itu mengalir, dia mati ya toh. Pindah alam. Nah yang pindah alam itu semua orang apa? Anaknya sebentar kabeh. Lah yang isi nom, anaknya si cilik-cilik untuk dana untuk pendidikannya. Nah itu mendolimi keluarga ya. Nah karena itu agar yang menderita di keluarga kita itu walaupun dinyatakan hipertensi tetap sehat, maka dukungan keluarga sangat penting. Penyemangat itu keluarga. Wah saya itu semangat mencari duit, nyambut gawe kan nyambut mulai duit. Itu karena ingat anak saya butuh biaya untuk sekolah. Nah kalau nggak punya anak, saya udah tulis kan aneh nih, serasa ngomong-ngomong ya. Aku pensiun nulis nomor gaji ya. Bulanan nenek yang bulanan yang sudah pensiun. Nah ini bukan tidur juga. Pesuran rakyat di sekolahan.
wis pensiun, gaji datang setiap bulan kok. Jadi wis santai gitu ya. Tapi karena saya masih punya tanggungan, anakku sekolah spesialis, rakyat ora sithik. Anakku sing ragil lho SMA, pengen jadi cita-citanya tinggi. Nah, ini menjadi penyemangat juga. Saya bangun tidur, nyentangi dan nyambut gawe gitu ya. Itu menjadi penyemangat. Jadi keluarga itu menjadi penyemangat utama kita. Nah, agar kita tetap sehat, ada dua tata laksana, dua pengelolaan. Yang pertama tata laksana dengan pengobatan, dengan minum obat. Yang kedua tata laksana dengan gaya hidup. Nah, gaya hidup yang sehat itu seperti apa nih ya? Langkah penting yang terbukti menurunkan tekanan darah. Ini sudah diteliti dan terbukti. Yang pertama, kurangi garam. Setiap hari maksimal penggunaan garam kurang dari 5 gram itu hari ya. Maka masak ojo asin-asin. Lah kok hobi kok makan telur asin. Padahal enaknya tadi. Nah, jadi tapi jangan setiap hari gitu ya. Telur asin saya senang. Tapi juga nggak berhenti setiap hari gitu ya. Lebih baik telur tanpa asin, telur biasa direbus. Kalau penjenengan makan telur rebus Bapak Ibu, dulu saya pernah menyampaikan yang maksimal karbohidrat, sekarang enggak, teorinya sudah berubah. Makan telur itu setiap hari 1 butir, tapi direbus, ojo digoreng, ojo dipakai minyak, ojo digawe telur asin. Telur biasa direbus setiap hari makan 1 butir. Itu untuk sumber protein kita. Jadi kalau sumber kolesterol ingin digoreng, yang buat dadar, yang buat mata sapi. Makanya sekarang direbus. Sejak saya mendengar informasi ini, setiap hari saya minimal 1 butir, bahkan kadang 2 butir. Benar, termasuk cara saya menaikkan berat badan. Oh, saya pernah loh, Bapak Ibu ngedrop berat badan, nanti kurus kering ya, berwong kok kurus kan? Apa kosong di itu karena begitu banyaknya pekerjaan ya, begitu banyak pekerjaan sampai kurus. Berupaya menaikkan berat badan itu makan telur itu sehari 1 butir loh, pagi siang malam telur terus. Alhamdulillah sudah naik. Jadi ini memang diupayakan, menaikkan berat badan itu diupayakan. Kalau yang lain olahraga pengen langsing, saya olahraga pengen tambah berat badan gitu ya. Ini untuk menaikkan berat badan salah satunya makan telur setiap hari ya. Nah untuk yang gemuk bagaimana? Konsumsi telurnya 1 butir saja, jangan 3 butir ya. Kalau saya kan 3 butir karena pengen menaikkan berat badan. Jadi telur ini sebagai sumber protein. Kalau kita nggak konsumsi protein, resiko sakit gede, resiko kurus besar. Tapi sakitnya itu mungkin yang gemuk karena kan rasa makan protein nanti kurus. Salah. Yang kurus bukan badannya, yang kurus ototnya. Nah masa ototnya kalau turun maka gampang menaikkan tensi, gampang menaikkan gula darah, gampang sakit. Maka ototnya yang diperbesar, lemaknya yang dikurangi, gorengannya dihindari, proteinnya tetap masuk. Begitu nggih? Paham nggih? Nah, yang kedua perbanyak buah dan sayur. Yo ini Bapak Ibu di sini. Saya pada dino mak buah apa? Saya pengen tahu. Alhamdulillah ada. Ini kok sithik. Setiap hari harus makan buah ya. Sayur. Siapa yang setiap hari makan sayur? Jadi setiap hari harus makan sayur, setiap hari makan buah. Buahnya rasa larang-larang, nah, katen, pisang, semongko. Tapi semongko dibatasi ya, kurangi. Yang boleh banyak itu sampai katen. Pisang juga harus dibatasi. Kalau katen, apel boleh banyak. Ya, jadi untuk menderita DM itu yang boleh banyak katesnya. Pepaya itu juga menghindari penyakit apa? Ambeien. Nah, kalau BAB-nya lancar kan resiko penyakit ambeien besar. Ya. Kemudian aktivitas fisik 30 menit per hari. Jadi sekarang itu dibiasakan jalan Bapak Ibu, dibiasakan jalan. Jadi aktivitas fisik ini misalnya rumahnya jauh banget, kan terus dapurnya didekatkan, kamar mandi diganti di dalam kamar dan kerja. Nah sekarang dirubah, mandinya di kamar beri, dapurnya di belakang, kamarnya di depan, jangan di dalam rumah itu. Memang untuk ini, kalau memang rumahnya kecil, pokoknya belum mau kamar itu kamar liane, gitu ya, karena rumah sakit kecilnya itu jalan di luar, bangun tidur jalan ke masjid, pulang dari itu jalan lagi. Jadi jalan ini upayakan 30 menit setiap hari, ya. Kalau awal baru mulai jalan ya 15 menit sih, tapi nanti lama-lama dinaikkan. Begitu ya. Saya sekarang ini jam kesehatan. Tak hitung saya hari ini sudah melangkah berapa langkah. Ya langkahmu belum ngantek 5.000 ini belum
setiap hari. Tapi orang mampu kecuali yang pas bulan ini. Kayak nomor 11.000 ya saya. Itu ngitung langkah itu senang. Langkah saya. Tapi kalau langkahnya baru 2.000 3.000, nah saya mesti nyetel senam aerobik. Kok dinggo dengan kasnya banyak itu yang menaikkan langkah. Turunkan berat badan tidak berlebih. Nanti yang obesitas boleh konsultasi dengan saya nanti cara menurunkan berat badan yang benar. Tidak boleh ngawur karena nanti resiko komplikasinya malahan gitu ya. Kemudian batasi alkohol, berhenti merokok. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sudah tidak ada yang merokok di sini. Di rumah juga tidak ya. Kalau di sini sampai merokok tak jewer, tak dino ya. Kemudian kelola stres, relaksasi. Jadi kalau ada beban yang menggumpal, langsung henti, tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung. Jadi ini termasuk salah satu relaksasi pernapasan, menghindari stres. Kalau seperti itu kok isih bulan dia pengen nesu, penjenengan bisa dari tadinya berdiri terus duduk, ganti posisi. Nomor 6 siapa? Silakan. Kemudian kalau sudah duduk kok jadi marah baik, jenengan ambil air putih dan berwudu. Kalau berwudu wajahnya jadi reda, jadi dingin. Kalau sudah wudu kok jadi lesu, lagi mau masih belum masuk dulu. Baca kitab sucinya masing-masing. Mungkin wis ngaji, untuk yang Nasrani baca Injil itu mungkin lesu, masuk Gusti Allah kok lesu ya. Jadi sholat dan baca Quran itu untuk menenangkan hati ya. Jadi dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dengan mengingat Tuhan yang Maha Kuasa, hati kita mesti tenang, tenteram air, semua terjadi atas izinnya. Jadi untuk mengendalikan stres ini butuh iman yang kuat, harus meningkatkan iman. Okay? Untuk yang Nasrani kitab Injilnya kalau dibuka ini ya. Nah, untuk yang Muslim kitab suci ini Al-Quran kalau dibuka, buru-buru dibuka HP terus ya. Alhamdulillah. Lebih bagus lagi baca terjemahannya juga. Jadi maca ayat terjemahannya dipahami itu lebih bagus lagi. Saya masih sulit itu. Jadi itu memang untuk memotivasi saya. Tata laksana farmakologi kalau tadi tentang gaya hidup, sekarang farmakologinya. Obat diberikan sesuai indikasi. Tidak boleh jadi dokter sendiri. Orang itu kalau sudah nggak ada keluhan, dikontrol tensi, misalnya sudah normal 120, tekan rumah obatnya disingkir ke, wis normal. Padahal begitu tuh disingkir ke, orang di orang bebas kontrol tensi, mesti ada. Jadi ini tidak boleh dihentikan sembarangan. Ada yang tanya, dok, kalau saya minum obat tensi terus nanti gak ginjal saya rusak. Ya kowe orang minum tensi, ginjalmu saya cepat rusak. Jadi untuk minum obat hipertensi ini harus rutin sesuai instruksi dokter. Kemudian minum air putihnya yang banyak. Agar apa? Agar obat itu cepat diserap, kemudian tidak membebani beban ginjal. Ya, jadi minum air putihnya sehari berapa gelas? 8 gelas itu minimal ya Pak. Untuk yang gemuk ditambah lagi 2 gelas. 10 gelas, jadi 2 liter itu untuk minimal. Sing bobotnya mau sitek kaya aku ki. Tapi untuk yang lebih tinggi lagi ditambah lagi. Karena apa? Susunan tubuh kita itu didominasi cairan. Maka minumnya harus banyak. Banyak sing ngeyel aku ngombe terus pipis terus dok. Nah, itu awal. Tapi kalau sudah terbiasa minum, sel-sel tubuh nomor 9 silakan. Sel-sel tubuh itu akan semakin melebar. Butuh airnya lebih banyak lagi. Sehingga saat minum banyak orang dan kosong pipis. Gitu ya. Praktekkan, buktikan ngomongnya bunda dibus, ya. Buktikan. Ya. Kemudian ini ya kategori utama. Jadi obat-obatan yang sering dia minum amlodipin. Kalau nggak ada keluhan setiap amlodipin ya diminum. Dosisnya bisa 5 mili. Nomor 10 silahkan. Jadi untuk ini prinsip pentingnya itu minum obatnya harus setiap hari, bukan hanya saat keluhan muncul. Itu juga yang pas ngeluh obat tadi juga. Yang orang ngeluh tensi obatnya bisa lagi. Banyak toh yang seperti ini. Di sini ada nggak yang seperti ini? Yang ngeluh diambil obatnya, yang orang ngeluh orang. Ini hanya untuk obat anti nyeri.
hanya pas ada keluhannya ini diminum. Tapi obat tensi ora pandang tensimu piro, ora pandang enek keluhan ora setiap hari satu tablet ya diminum. Ini untuk kelangsungan hidup kita lebih lama, gitu ya. Kemudian evaluasi dari ini ya, evaluasi rutin ini. Kenapa setiap seminggu sekali kontrol tensi? Itu untuk mengetahui efek obatnya, apakah obat ini tepat atau malah ngedrop. Kalau dosisnya ketinggian kan bisa ngedrop, makanya nanti dosisnya dikurangi. Tapi kalau setiap bulan seminggu sekali dikontrol tensinya masih tinggi, berarti ini dosisnya kurang. Kalau misalnya dosis maksimal kok jadi orang dan normal, dikombinasi dengan obat lain. Jadi tidak hanya satu jenis obat, butuh kombinasi 2 atau 3 obat hipertensi. Itu ya. Nah, di sini kunci keberhasilan itu adalah kepatuhan minum obat. Bisa diterima? Nah, sekarang ini kenapa peran keluarga penting? Sangat penting ya. Karena kalau ada dukungan keluarga, pasien yang mau lagi males ngombe obat, dideleke, terus jadi doyak putrane, doyak putune, ayo mbak, obatnya diunjuk. Jadi semangat minum obat, kelingan putune, kelingan anaknya. Tapi kalau nggak ada yang mengingatkan, ngelali, kelingan tok lali, ngelali hari ini. Pilih lali. Tapi kalau ada yang ingat, kan percaya ya kan diombe. Terus dino sini kok. Kemudian juga di sini keluarga itu bisa membantu pasien menjalankan pola hidup yang sehat. Contohnya masaknya dikurangi. 12. Masaknya dikurangi. Lain masaknya garamnya dikurangi. Yang keluarga yang mengingatkan ya lali. Tapi yang dieleke kan perlu hidup deh. Iki ibu iki tensinya tinggi. Kayak sithik sing kurang garam, garamnya sithik. Kok lagi sing karo keluarga garamnya ditambah. Kan gitu. Lah yang keluarga ramu kok alam barang arep diombe ora tensi dhuwur lho, sedher kaya sedher tak ganjar. Ngono ki biasanya anak sing curiga. Kalau kita kan inginnya kan anak itu soleh-solihah ya. Di sini juga menurunkan stres dan memotivasi. Kok dirame dhewe. Aku kok omong. Nah, diselesaikan kurang sedikit. Ditahan dulu ngobrolnya, nanti ada kesempatan tanya jawab, ada kesempatan menjawab pertanyaan, ada hadiah. Nah, jadi sekarang ngobrolnya ditunda dulu. Menurunkan stres dan meningkatkan motivasi. Kalau keluarga mendukung, orang kan tidak stres. Wes ku tenang, tensi dhuwur iso diduke. Tak dukung, aku terus raiso makan daging. Boleh, makan daging boleh ning aja dicampur garam. Ya, jadi daging untuk hipertensi boleh kah? Boleh. Ning garamnya dihindari. Iso ora? Kalau bisa silakan. Cuma memang makan dagingnya dikurangi, gitu ya. Begitu makan tempe terus malah iso tensi dhuwur lho. Lho pengen sate ora makan kok ya. Makanya sekali daging boleh. Kemudian studi menunjukkan keluarga yang terlibat, maka kontrol tekanan darah itu semakin stabil ya, bisa lebih baik lagi. Nah, ini ada checklist. Nanti boleh dibuat checklist ya. Seperti dibuat jadwal obat dan alarm. Jadi begitu wayah yang obat kring HP-nya muni. Itu dibuat alarm. Jadi memang untuk menyatat hijau. Hari ini aku minum obat, tentang. Kemudian siapa pilihan makanan saya di rumah. Ini sudah ada menu makanan sehat, ada sayur, ada buah, ada ini apa, lauk yang tidak asin, tentang. Kemudian ukur BW itu blood pressure, tekanan darah 1-2 kali seminggu dicatat. Dengan ada yang punya catatan tensi? Wah, nggak ada. Sekarang dibuat. Oh, saya tanggal sekian tensi sekian. Oh, saya itu punya catatan untuk ibu saya. Seminggu sekali saya kesana tidak catat tensinya, tak catat tekanan darah, gula, asam urat, kolesterol seminggu sekali tak catat. Jadi data itu ada, bukunya ada. Untuk orang tua tetap saya prioritaskan. Jadi untuk penjenengan buat catatan. Hari ini tanggal 13 Desember tensi saya sekian, dicatat. Nanti kosong dievaluasi. Tensi saya apakah normal terus atau pernah mengalami kenaikan gitu ya, dicatat. Kemudian dampingi pasien kontrol. Jadi saat menderita itu kontrol ke sini, yo keluarga mendampingi. Ojo kok ngeterke nek ngarepan, ikut masuk. Pedikan aku ya. Jadi
Andin sing cantik. Nah, kemudian ajari anggota keluarga lain untuk terlibat. Jadi tidak hanya anak, cucu pun dilibatkan. Kalau cucu diberi perhatian untuk ngawasi eyang diingatkan itu orang si ulah ini wes saya kutu di mana anak. Jadi ini aku udah kutu sekali. Berarti kan ada saling kan deh. Jadi misalnya penjenengan habis minum untuk perutnya sakit, ya mendingan konsultasi dengan saya. Konsultasi tidak harus ketemu langsung loh ya, bisa lewat telepon ya. Jadi tidak harus menunggu jam praktek. Konsultasi itu bisa suatu waktu, gitu ya. Memang ada buktinya. Bukti itu tadi loh, keterlibatan keluarga bisa membuat tensi stabil. Di sini penelitian menunjukkan program edukasi yang dilakukan berbasis keluarga, tekanan darah lebih terkontrol. Jadi edukasi berbasis keluarga itu begini. Edukasi penyuluhan didampingi keluarga dibandingkan penyuluhan hanya pada penderita, itu ternyata hasilnya lebih bagus yang dengan ada keluarganya, gitu ya. Kemudian dukungan emosional dan pengawasan keluarga akan meningkatkan kepatuhan obat. Ini sudah diteliti. Yang keluarga terlibat, ini mesti lebih perhatian karo wong tuane. Anaknya ini bupati supati ini ya, putrinya perhatian banget ini. Sering dengan saya walaupun ibunya malah rarene ini putranya yang konsultasi. Nah, ini perhatian anak ini lebih mendukung orang tua terkontrol. Maka libatkan keluarga. Kalau mungkin selama ini ada yang tidak pernah cerita ke anaknya, kok anakku tidak mikir salah, anak itu tidak ditotkan dari bapak ini hipertensi, obatku iki, jadi kamu harus perhatian. Saran dari dokter makan nggak boleh asin. Jadi kok sing masak kan bisa mengurangi garamnya, lebih perhatian. Maka libatkan keluarga. Kandani anaknya, kandani putune, pasangan hidupnya dikandani dan perhatian. Gue sampai penanya suami istri ngomongnya bareng. Wah, itu malah jadi pasangan memilang itu loh. Ini juga ya. Jadi kalau sudah dengan suami istri itu sehatnya lebih cepat karena saling mendukung ya. Kemudian juga intervensi keluarga menurunkan angka kunjungan gawat darurat terkait hipertensi itu sedikit. 17 nomor 17 silahkan. Ya ini sambil periksa lab sambil penyuluhan ya. Kemudian studi ini, penelitian ini dilakukan tidak hanya 1-2 bulan, dilakukan 5 tahun, 2019 sampai 2024. Itu diteliti pada pasien yang menderita hipertensi dengan didukung keluarga. Jadi buktinya itu sangat akurat. Penelitian sampai 5 tahun terbukti bahwa pasien hipertensi yang didukung keluarga dibandingkan pasien hipertensi tanpa dukungan keluarga, ternyata yang didukung keluarga ini resiko ke UGD, resiko timbul komplikasi jauh lebih sedikit. Ya, maka saran saya Bapak Ibu libatkan anak, libatkan pasangan, libatkan keluarga yang serumah. Itu yang nanti berdiri yuk keluarga yang dekat. Jadi tidak hanya mikir diri sendiri, gitu ya. Nah, ini yang terakhir kesimpulan Bapak Ibu, hipertensi umumnya terjadi tanpa pengelolaan. Pengelolaan itu bisa mencakup gaya hidup dan minum obat. Jadi ada farmakoterapi dan non farmakoterapi. Ini dua-duanya harus seiring sejalan ya. Kemudian keterlibatan keluarga itu meningkatkan kepatuhan. Jadi libatkan keluarga Anda agar lebih perhatian kepada penjenengan ya. Kemudian juga tugas keluarga itu sederhana yang mengingatkan, tapi dampaknya luar biasa. Pasiennya menjadi lebih baik, terkontrol. Bisa diterima Bapak Ibu? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya ini daftar pustakannya ya. Jadi saya ngomong ini tidak sekedar ngomong bukan global gedebus renek buktinya. Ini ada banyak bukti WHO, kemudian penelitian di mana studinya itu juga sangat-sangat banyak. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Kok menekan beres paham? Oke, saya tak takokin guys. Saya mau bertanya, kapan seseorang disebut menderita hipertensi? Tunjuk jari. Kapan seseorang disebut menderita hipertensi, Bu? Oke, jadi 140 berarti sudah hipertensi ringan ya. Jadi bukan lebih dari itu, lebih dari atau sama dengan. Jadi 140 itu sudah disebut hipertensi. Itu yang pertama, oke. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, bagaimana cara mengelola agar
hipertensi itu menjadi terkontrol? Pengelolaannya bagaimana agar tensi menjadi terkontrol? Bu. Saya akan ngandani. Kok saya itu aja sih bukan? Gini, jadi untuk pengelolaan hipertensi itu ada dua jenis, dengan farmakoterapi dan non farmakoterapi. Nah, untuk yang non farmakoterapi itu dengan cara apa, Ibu? Yang tahu. Dengan cara apa yang non farmakoterapi ini, Bu Suryatini? Gaya hidupnya bagaimana? Oh betul, gaya hidup. Nah sekarang gaya hidup yang bagaimana? Yang lain coba. Gaya hidup yang bagaimana yang bagus untuk membuat tensi terkontrol? Tunggu cari. Gaya hidup yang bagaimana? Oh Bu Yuni. Mama? Alhamdulillah. Jadi makanannya bagaimana? Makanannya bagaimana yang sehat? Makanan yang sehat dan tidak asin. Garamnya harus dikurangi. Maksimal berapa tadi garam? 5 gram. Saya sudah paling baru lagi aja. Oke, jangan mana kira Mbak? Oh 5 berarti sudah ada 1, 2. Tadi siapa tadi? Ini sekian wis ngatung. Saya lorongkan lagi. Nah, apa yang harus dilakukan keluarga agar penderita hipertensi terkontrol baik? Dukungan keluarga itu seperti apa? Orang itu yang jawab tanpa ngacung dan sing ngacung siapa? Yang itu ini kan. Seminar apa? Lah, berarti ya tugas keluarga piye? Terus apa maneh? Betul sekali, betul. Nah, satu lagi pertanyaan. Nah, untuk kegiatan prolaris hipertensi, kapan harus cek laborat? Prolaris hipertensi kapan harus cek laborat? 6 bulan sekali, bulan apa kok di sini? Alhamdulillah. Oke, 5 orang maju, silakan. Maju deh, tak lihat dia. Ayo maju, Bu Yuni maju, Bu Murtini maju, Bu Suryatini maju. Turun sisi mau buki. Maju. Oke. Oh, kamu baru deh. Ayo Mbak. Saya cuma sing saya dhewe sapa urut ya, urut-urutane. Bu Suryatini nang kene, Bu Suryatini nomor 2. Terus iki kari dhewe ya. Lagi sini mau ya, salah. Oh ngono. Tadi kan banyak yang jawab. Oh ya wes. Kok tak kayak dia, ning kok sing nanti. Oke. Bapak Ibu sebelum diakhiri kita foto bersama dulu ya.
Yang di luar boleh foto sini. Satu, dua, tiga. Saya bebas yang banyak. Satu, dua, tiga. Yang banyak. Semangat ya Ini begitu tuh belum. Ya, Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga batasnya sehat. Nanti antri ya untuk ceklatnya orang masih ditinggal. Jadi rasa ungguan rasa rebutan sesuai nomor antrian. Gitu deh. Hasilnya nanti tunggu dulu informasi karena kalau pemeriksaan yang lengkap seperti ini biasanya tidak bisa cepat ya. Tapi insya Allah dalam 1 minggu sudah ada. Semoga hasilnya semuanya normal. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.